Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat subscriber semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, lapang rezeki, dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi kita di channel Pengacara Santuy Official bersama saya Advokat Bung One, dimana dalam video edisi kali ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana prosedur dan proses bantuan hukum dari advokat kepada masyarakat atau klien. Ini adalah materi yang diminta oleh sahabat subscriber. Ini pertanyaan ataupun juga request pembahasannya. Ya, seperti ini. Baik sahabat-sahabat subscriber, pemirsa YouTube yang saya cintai, terkait dengan prosedur dan juga proses bagaimana masyarakat atau klien mendapatkan bantuan hukum dari advokat. Terkait dengan bantuan hukum, secara sederhananya itu ada dua jenis. Yang pertama, bantuan hukum yang berbayar, kemudian yang kedua adalah bantuan hukum pro deo. Bantuan hukum pro deo itu artinya adalah bantuan hukum secara cuma-cuma ataupun juga gratis. Kemudian bantuan hukum itu seperti apa sih? Bantuan hukum itu bisa merupakan menjalankan kuasa, mendampingi klien ataupun juga masyarakat, kemudian juga mendampingi atau mewakili klien dalam persidangan, yang pada intinya adalah mendampingi, mewakili, serta membela hak-hak atau kepentingan hukum klien, baik secara litigasi maupun juga non-litigasi. Nah, apa itu litigasi, apa itu non-litigasi? Litigasi itu maksudnya adalah dampingan hukum, bantuan hukum yang diberikan kepada klien di dalam persidangan, dalam sistem peradilan, dalam tahapan-tahapan persidangan di lembaga pengadilan. Sedangkan bantuan hukum non-litigasi maksudnya adalah bantuan hukum yang diberikan kepada klien ataupun juga masyarakat di luar persidangan, di luar pengadilan. Misalkan mendampingi atau mewakili klien dalam hal negosiasi, mediasi, ataupun juga perancangan, drafting, ya, legal drafting, dan lain sebagainya. Kemudian sekarang terkait dengan bantuan hukum yang secara berbayar. Bantuan hukum yang secara berbayar itu maksudnya si pengacara ataupun juga advokat berhak untuk menerima honorarium dari jasa yang telah diberikan kepada klien ataupun juga kepada masyarakat. Terkait dengan besaran honorarium itu tergantung kesepakatan antara klien dan juga advokat atau pengacara. Dan besaran honorarium itu pun ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor kompleksitas dari perkara tersebut, kemudian juga objek sengketanya apa dan di mana, kemudian para pihaknya apakah lebih dari 2 orang, kemudian domisili para pihaknya di mana saja. Itu juga mempengaruhi faktor, itu juga mempengaruhi biaya honorarium jasa advokat atau pengacara. Sekarang bantuan hukum secara pro deo atau cuma-cuma ataupun gratis. Nah, ini diatur di dalam undang-undang yang berkaitan dengan organisasi bantuan hukum, di mana bantuan hukum pro deo atau secara cuma-cuma ini diberikan kepada warga masyarakat yang berhadapan dengan masalah hukum dan dia tidak mampu untuk membayar jasa advokat atau pengacara. Maka dia boleh mendapatkan bantuan hukum secara pro deo, secara gratis dari advokat yang bernaung di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Jadi bantuan hukum secara cuma-cuma ini diperuntukkan bagi warga masyarakat yang tidak mampu, yang berhadapan dengan kasus hukum. Misalkan menjadi tersangka ataupun terpidana dalam dugaan tindak pidana. Nah, maka dia boleh mendapatkan bantuan hukum secara pro deo dari advokat yang bernaung di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Sekarang bagaimana prosedurnya? Prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum
hukum dari jasa advokat secara berbayar, tentunya yang pertama kali dilakukan, klien mendatangi advokat atau berkomunikasi dengan advokat, menceritakan, menyampaikan duduk perkaranya. Kemudian selanjutnya membuat kesepakatan terkait dengan biaya honorarium, biaya jasa, biaya operasional, dan lain-lainnya. Kemudian setelah ada kesepakatan, maka prosedur selanjutnya adalah penandatanganan surat kuasa. Jadi advokat dapat menjalankan kewenangannya mendampingi, mewakili dalam artian membela kepentingan hukum klien itu apabila sudah menandatangani surat kuasa khusus. Nah, setelah itu prosedurnya, maka advokat atau pengacara akan menjalankan surat kuasa tersebut, baik untuk litigasi maupun juga non-litigasi. Adapun prosedur mendapat bantuan hukum secara prodeo bagi masyarakat yang kurang mampu, itu dia harus datang kepada kantor yayasan lembaga bantuan hukum yang terdekat di kotanya atau di tempat domisilinya, menyampaikan permohonan bantuan hukum dalam hal ini untuk perkara pidana. Nah, disampaikan bagaimana kronologisnya, kemudian juga kalau misalkan orang yang bersangkutan yang butuh bantuan hukum ini ditahan, ya posisinya sedang ditahan, maka keluarganya boleh mendatangi kantor yayasan lembaga bantuan hukum untuk meminta bantuan hukum secara prodeo, untuk mendampingi, untuk menjadi penasehat hukum anggota keluarganya yang sedang bermasalah dan posisinya sedang ditahan. Kemudian prosedur selanjutnya, keluarga tersangka ataupun terdakwa atau orang yang sedang berhadapan dengan masalah hukum tidak mampu membayar jasa advokat, kemudian meminta bantuan hukum dari yayasan lembaga bantuan hukum, maka dia harus melampirkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari kantor desa atau kelurahan setempat. Nah, itu prosedurnya. Kemudian prosesnya bagaimana? Untuk prosesnya, baik untuk yang berbayar maupun juga yang prodeo, maka setelah penandatanganan surat kuasa khusus, advokat atau pengacara itu akan menjalankan kuasanya dalam persidangan, dan prosesnya ditentukan dalam kesepakatan pertama tadi. Apakah prosesnya selesai sampai tingkat pengadilan tingkat pertama, ataukah sampai banding, ataukah sampai kasasi. Kemudian untuk proses beracara di pengadilannya, nanti pihak advokat ataupun pengacara yang akan menghandle semua dokumen-dokumen hukum yang diperlukan, berkas-berkas hukum yang diperlukan, itu nanti advokat atau pengacara yang membuat. Itu yang dapat saya sampaikan buat sahabat YouTube yang bertanya terkait dengan bagaimana proses prosedur bantuan hukum dari advokat kepada masyarakat ataupun juga klien. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila menurut teman-teman video ini bisa bermanfaat, berguna, kami meminta dengan hormat untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.